Justice Bao SMP segera mengambil botol bir kosong yang ada di meja itu untuk dipecahkan ke kepala anak-anak jin tembung itu. "Jangan," kata Ricky mencegah. "Recok kali," kata Justice Bao SMP yang mulai teler. "Mereka anak-anak tembung," kata Ricky lagi. "Mengapa rupanya kalau anak tembung?" jawab Justice Bao. Ricky tidak merasa berat saat itu. "Ayah hanya berkata mereka itu enak-enak tak beres. Kalau kau ikut perkelahian itu, kau yang malah akan dikeroyok mereka. Itu sifat mereka," katanya. "Kan habis babak belur. Mereka keroyok," katanya. Lalu tampak dari pintu masuk saudara Justice Bao SMP dan 2 orang temannya memasuki diskotik itu dan semua urusan beres. "Kalian pulang," kata saudara Justice Bao diikuti oleh sahabat-sahabatnya. "Ayo Ki," kata Justice Bao yang tidak ingin 2 balak di tempat itu. Ricky juga sadari tadi sudah berniat meninggalkan tempat itu, dasar anak kampungan. "Anak ini orang udik," kata Ricky, mengenai Justice Bao yang hampir membamkan anak-anak tembung. Saatnya, kepada teman-teman saudara Justice Bao, tidak bisa demikian. "Mereka itu anak tembung," kata temannya saudara Justice Bao. "Kau bisa mereka keroyok," katanya. "Kan sudah kubilang," kata Ricky. "Ayolah kita pulang," katanya. Lalu mereka kembali dari diskotik yang aneh itu. Bagaimana tiba-tiba pertolongan begitu cepat datangnya? Itu jelas bukan sebuah kebetulan. Karena memang Ricky itu aneh seaneh Hardy. Allah itu Al-Ahad, selepas dari diskotik tersebut. Besok siangnya, Justice Bao diadili di rumah nenek dari ibunya. Semua berkumpul. Satu pukulan keras menghantam ke dada Justice Bao muda karena ketahuan masuk diskotik RD atau Ria Dangdut itu oleh orang tuanya. Sungguh aneh kan? Tidak mungkin Ricky yang membocorkannya atau saudaranya. Jikapun, untuk apa? Bukannya mereka sudah biasa masuk diskotik? Dan aman-aman saja. Yang lebih aneh lagi, semua orang-orang dalam pergaulan mereka senantiasa menghormati dan memuliakan Justice Bao. Walaupun mereka bandit atau preman kilas kakap atau kilas teri. Karena Ricky, tetapi Justice Bao tidak pernah terlibat dengan urusan mereka semua. Yang lebih anehnya lagi bahkan semua orang baik, termasuk Ustadz, petinggi urusan negara pasti juga sama karena Ricky. Bahkan yang tak kurang aneh, di dalam diskotik Fire Justice Bao begitu dihormati oleh semua begandal, Seton dan Jin. Dan mereka seketika tidak dapat atau seperti tertekan untuk tidak dapat berbuat apa-apa atau kerusakan apapun. Sehingga Justice Bao bisa senang di dalam diskotik itu bersenang-senang dan termasuk dengan pasang-pasangannya. Dan yang lebih tidak kurang aneh, ada satu malam tahun baru pada masa itu. Setelah Justice Bao dan Ricky serta Hardy malam kejamberan, Justice Bao hendak mengakhiri pertemuan mereka itu dengan sebotol bir. Tetapi Ricky menganggap itu kurang ramai. Ia memanggil jin-jin antah barantahannya untuk meramaikan minum-minum mereka. Tanpa jin-jin itu ikut mencicipi setetes pun dan hanya menjadi penonton. Kecuali karena kebaikan Justice Bao yang kasihan kepada mereka saat itu. Satu hal lainnya yang tidak kurang aneh adalah pada masa kelas 1 SMP pernah Justice Bao mengajak Ricky untuk mencari cewek sehingga mereka ke Tamrin Plaza. Waktu itu, pada tahun 90-an, mall biasa dijadikan salah satu tempat mejeng bagi anak muda. Bukan hanya tempat shopping tapi mejeng istilah pada masa itu. Dan cueknya baru diberi Allah 2 tahun kemudian. Tetapi semua setan yang ada di sekitaran Tamrin Plaza pada saat itu dikumpulkan oleh Ricky. Dari yang terganas dari mereka, yang sedikit ganas saja pun tidak diikut sertakan. Meja yang ada di satu bagian sisi di kafe lantai 7 mall itu digabungkan menjadi satu sebagai meja perjamuan minum-minum untuk persahabatan mereka. Karena kedatangan Justice Bao, semua hanya memperhatikan mereka berdua minum. Padahal meja itu penuh dengan bir hitam dan putih. Pertanyaannya, siapa yang membayar semua biaya minum tersebut? Justice Bao dan Ricky masih siswa SMP pada masa itu. Justice Bao memang merogoh kantong celananya dan hanya ada uang kepingan. Maklum bir pada masa itu sangat lezat dan tidak semahal saat ini yang kurang menyenangkan. Sudah mahal, terlalu dipaksakan. Tetapi tahun itu, hanya seharga recehan yang Justice Bao berikan kepada Ricky cukup untuk sampai membuat mereka sempoyongan.
2 tahun kemudian Justice Bao tampak bersama cewek cantik berdua di tempat itu. Sambil menikmati suasana ditemani jus pokat yang manis, kemudian menyusul Asia. Kisah pada bagian 2. Sebelumnya Endang, kemudian RR atau Rose Risna dan yang terakhir Shahla Idol dari Indonesian Idol. Dan masih banyak lagi setelah dan pada masa atau sebelum itu. Ricky dan Harde itu memang aneh, seaneh membuat kejutan. Allah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada orang yang beriman. Tanpa perhitungan, mobil, cewek cantik, rumah mewah dan lain sebagainya. Seperti usaha yang tidak pernah bangkrut atau bankrut. Dana yang instan dan cukup. Fatal Haji Justice Bao. Alhamdulillah, cerita lanjutan lain nih. Semua kisah-kisah Justice Bao ini jelas membuat Musa menagih saat Nabi Muhammad Isra, Mikraj serta membuat iri para malaikat dan banyak dari para rasul serta para nabi. Bagaimana tidak, Justice Bao kan bukan nabi namun begitu menikmati hidup, begitu nikmat Semua hal-hal itulah yang menyebabkan persahabatan Justice Bao dan para Hawariyin sangat erat, yaitu persahabatan yang terjalin atas nikmat Allah dan menyebabkan mereka menyetujui saat diarahkan harus menolong Isa Al-Masih putra Maryam dalam berbuat adil untuk melawan Dajjal, yaitu Ali bin Abu Thalib yang dengki kepada Justice Bao. Hawariyin itu tidak tanggung-tanggung bahkan demi persahabatan dengan Justice Bao yang merupakan Rasul Allah yang pertama. Yang mana Allah adalah yang berwujud naga Cina perkasa berkilat hitam sebagaimana yang Justice Bao lihat pertama kali saat ia masih berusia 1 tahun di dunia dan di akhirat sebelumnya. Sebelum hari kiamat ini, mereka bahkan karena kesalahan Musa harus terlunta-lunta di bumi selama 40 tahun. Sebelum kembali berimu sahabat terbaik mereka yang termasuk manusia terbaik melebihi Nabi Muhammad sendiri. Untuk menolong mereka menggunakan kerajaan Sulaiman dan mengangkat Ibrahim aba Nabi Muhammad ke tempat tertinggi dari Allah, yakni Syekh Abdurrahman As-Sudais di atas anak keturunannya, yaitu Nabi Muhammad sendiri, yang sampai hal ini diungkapkan masih ragu bahwa Ali bin Abu Thalib adalah Dajjal. Cerita tambahan, Justice Bao dan para Hawariyin penolong Isa putra Maryam. Justice Bao telah mempersiapkan semua untuk acara malam itu. Malam itu Justice Bao mengundang semua sahabat-sahabatnya yang akan menolong Isa Al-Masih putra Maryam ke kediaman baru Justice Bao di bilangan Amplas kota Medan. Itu adalah sebuah perumahan villa tahap 3 bernuansa Eropah pada masa itu di kota Medan. Sebuah hunian yang terbaik pada masanya, namun belum banyak ditempati oleh penghuninya. Tetapi karena rasa iri Dajjal kepada Justice Bao sehingga hunian itu mengalami penurunan makna yang signifikan. Sebelum kesemua rumah yang akan didirikan di tempat itu selesai dibangun keseluruhannya. Malam itu jelas akan menjadi malam yang panjang dalam jamuan pertemuan mereka, di mana Justice Bao akan memasuki rumah baru setelah pindah dari tempat kediaman mereka berkos di sekitaran Medan Krakatau. Apa jenis ikan telah selesai dibakar, dan permainan trup sejenis permainan kartu hukum yang melibatkan 8 orang, 4 melawan 4, juga sudah cukup lama berlangsung. Dan itu sudah putaran keberapa, tidak ada lagi yang terlalu mengingatnya. Permainan trup itu sangat istimewa, di mana kartu tertinggi bukanlah Aceh atau King tetapi kartu yang berangka 3. Itulah kartu hukum yang akan menguasai permainan. Kedelapan orang pemain biasanya akan disuguhi semacam teh manis atau kopi instan merek cappuccino atau coffee mix untuk menyemangatkan pertandingan. Bahkan terkadang ditemani dengan camilan Indomie goreng atau Indomie kuah bila malam terlalu larut untuk mengganjal perut mencegah lapar. Kesemua biaya dari penyemangat pertandingan itu akan dibayar oleh tim kelompok peserta yang kalah dalam satu sesi pertandingan setelah 5 kali ronggeng atau bertukar tempat duduk dengan cara berputar searah jarum jam dengan rekan seteamnya yang kalah 5 ronde dalam satu putaran pertandingan. Peraturan pertandingan itu dalam menentukan kemenangan adalah dengan menentukan siapa yang lebih dahulu memenangkan kelima ronde pertandingan 4 lawan 4 tersebut dalam satu putaran sesi permainan. Yang lebih menarik dari permainan itu adalah bahwa King bahkan hampir tidak memiliki nilai sama sekali seperti King dalam permainan catur. Nilainya hanya 5, sementara kartu berangka 3 atau hukum memiliki nilai 50 dalam pertandingan itu. Hukum seperti namanya adalah raja. Ia berkuasa, tetapi tidak boleh dibusukkan atau lari dari pertandingan atau menjadi senjata dalam pertandingan.
Jika peserta tidak memiliki kartu yang diminta peserta lain, maka hukum hanya boleh ikut dan peserta itu harus merelakan. Ilah itu diminta oleh peserta lain, karena tidak memiliki kartu yang dimintanya. Tetapi pemain amatir pun tidak akan melakukan hal itu, kecuali semua kartunya telah habis dan itu adalah akhir ronde. Dan perhitungan hasil dilakukan untuk ronde tersebut. Terdapat kode-kode yang tidak boleh sampai dilanggar oleh setiap peserta, yang menyisipkan kemungkinan-kemungkinan untuk berbuat curang bagi setiap peserta pro yang dapat diterima jika juri atau peserta lawan tidak mengetahuinya. Seperti membusukkan hukum demi menyelamatkannya, atau bahkan menjadikan hukum sebagai tahanan karena terpaksa. Namun resikonya jika ketahuan maka seluruh tim dari peserta itu terkena sanksi 2 kali lipat kekalahan pada ronde itu. Pik dari pertandingan ini memang sangat jarang terjadi. Bahkan hampir tidak mungkin terjadi mengingat ketatnya peraturan pertandingan. Tetapi, bukan tidak pernah terlihat sama sekali. Puncak tertinggi itu disebut dengan tani atau bertani atau pak tani. Semua rekan seteam peserta yang mengajukan tani atau menjadi petani atau pak tani tidak diperkenankan untuk terlibat pertandingan. Seharusnya di beberapa negara disediakan topi coba untuk peserta yang mengajak bertani karena keberanian dan keyakinannya. Namun di Indonesia hal itu tidak dilakukan. Pak tani akan melawan keempat orang dari tim lawan pertandingannya seorang diri. Dan jika satu kartu saja Pak Tani kalah dari ke-32 kartu lawan, maka seluruh tim Pak Tani dianggap kalah 2 ronde pertandingan karena telah membuat kesal tim lawan atau dianggap terlalu pogah dan yakin. Oleh sebab itu, kode rahasia dari rekan-rekan Pak Tani harus jelas dan terarah sehingga Pak Tani dapat benar-benar yakin bahwa ke-8 kartunya akan mampu melawan 32 kartu dari ke-4 orang lawannya. Karena seluruh busukan Pak Tani telah dirawat oleh rekan seteamnya sehingga perjalanan Pak Tani dapat menang sampai berakhir. Yang tersisa adalah perhitungan Pak Tani sendiri terhadap kartunya dan keempat lawannya. Oleh sebab itu, jika pada pertandingan itu terdapat satu busukan saja yang tidak ditahan oleh tim serekannya, pastilah Pak Tani dan tim akan kalah 2 ronde sekaligus. Dan jika semua busukan juga sudah ditahan ternyata keempat kartu berangka 3 berada di pihak Pak Tani, yang merupakan hukum pertandingan. Pertandingan dianggap batal karena forum lawan untuk melawan kurang. Tanpa hukum dianggap hanya jahil, atau tidak mengerti atau belum tahu. Namun, jika ada satu hukum saja di pihak lawan, sedang dari keempatnya tidak ada yang memiliki satu pun kartu yang bila ditotal maka jumlahnya akan menjadi jong, maka permainan sah. Dan hanya kesalahan Pak Tani dalam keyakinan atau karena Pak Tani terlalu terburu-burulah maka tim Pak Tani bisa dikalahkan. Dan apabila ada yang mengajukan diri menjadi Pak Tani dan salah satu kartu pemain lawan berjumlah jong, ia tidak tahu, lupa atau malah sengaja melanjutkan pertandingan, pertandingan dianggap sah. Atau dalam hal itu dapat dikatakan Tani adalah jalan spektakuler sebuah jalan kemenangan dalam pertandingan itu. Dengan bobot 2 skor kemenangan pertandingan, tetapi menuntut perhitungan yang jeli dan terkadang keberanian bahkan keberuntungan. Jika tidak, maka nilainya sama dengan 2 ronde kekalahan. Malam itu tepat tanggal 14 Februari, yang mana setelah tepat pukul 00 berarti Justus Bao genap berusia 22 tahun pada tabun itu. Saudara perempuan Justus Bao memecahkan telur ke kepala Justus Bao. Yang lain bahkan ada yang melempar tepung sambil bergembira. Setelah mandi dan mengganti pakaian, acara kembali dilanjutkan dengan meriah sampai kesemuanya mengantuk setelah jauh lewat tengah malam dan tertidur pulas di rumah tempat tinggal Justus Bao yang baru itu. Setelah subuh dan beberapa orang dari mereka menyelesaikan sholat subuhnya, kesemuanya bergegas untuk kembali ke kos mereka dan melanjutkan banyak hari kemudian untuk menjadi sarjana dalam menolong Almasih Putra Maryam, sebelum melanjutkan banyak hari lainnya sebagai orang-orang yang sukses dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing. Seperti Justus Bao saat ini dia kira yang lebih kikil dan yang merupakan kehidupan yang sebenarnya. Di antara para sahabat Justus Bao itu, ada yang termasuk ke dalam Hawariyin yang menolong Isa Putra Maryam dan ada yang lain lagi. Kesemuanya menjalani kehidupan yang sukses di akhirat. Ada yang menjadi petinggi di perusahaan batu bara di Kalbar, di Mabes TNI, yang lebih senior menjadi juru bicara Polri, pengusaha, PNS, pelaut, dan masih ada beberapa lagi.
Yang menarik dari kisah ini adalah adanya Dajjal yang membunuh Justice Bao dengan fitnah dengan menggergaji tubuhnya menjadi dua. Tetapi setelahnya Dajjal itu tidak dapat membunuh seorang pun lagi. Setelah Samuel Hal yang berkenan dengan Keaton Justice Bao dan sahabat-sahabatnya di akhirat. Dalam semua kesuksesan di dalam kehidupan mereka di akhirat, akhir cerita seri ini tetapi bukan akhir dari kisah Justice. Akhirnya hari itu adalah sore yang telah disepakati oleh setiap orang. Satu sore pembuktian bahwa kisah ini adalah benar. Akhirat itu adalah benar. Hari kiamat yang sudah terjadi itu benar dan yang mengingkari hari akhir atau kiamat itulah yang kafir. Dan ia kafir karena ia membunuh. Ia itulah Kabil bin Adam. Semuanya memasuki rumah biliar itu dengan mengendarai sepeda motor masing-masing. Mereka adalah Harry, Justice Bao, Umri dan Dadang. Serta yang terakhir adalah Yosi. Selepas itu Justice Bao mengajak pacarnya yang cantik luar biasa itu untuk bermain biliar di tempat yang berbeda di bagian underground Mall Yuki Simpang Raya Medan. Tetapi karena skill Justice Bao jauh dari kata biasa dibanding pacarnya yang sangat ahli dalam bermain biliar itu, pacarnya yang cantiknya kebangetan itu mengajaknya untuk bermain bowling saja daripada bermain biliar. Karena lebih mudah untuk Justice Bao menguasainya yang terdapat di tempat yang sama.